Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everybody, how are you today? Welcome back to our class. Today we would like to study about recontext. For detailed information, let's check it out. Okay, what is recontext? Apa sih recontext itu? Recontext is text which tells something happened in the past. Jadi recontext itu teks yang menceritakan tentang suatu peristiwa yang terjadi di masa lampau, baik peristiwa yang menyedihkan, menyenangkan, atau peristiwa yang tidak mudah kita lupakan. Contoh kejadian yang tidak bisa kita lupakan ada yang menyenangkan maupun menyedihkan. Contohnya ketika kita pergi ke swimming pool atau kolam renang bersama teman-teman, ke museum, dan juga bisa juga kita menceritakan tentang kejadian yang menyedihkan. Contohnya ketika jatuh dari sepeda. Okay, the next is types of recontext. The first, personal recount. Apa yang dimaksud personal recount? Personal recount itu adalah teks yang menceritakan pengalaman pribadi penulis. For example, vacation to Ganesha statue. Liburan ke patung Ganesha. And the second is trip to Bledoku. Perjalanan menuju ke Bledoku. For the second is factual recount. Teks yang menyajikan laporan peristiwa yang benar-benar terjadi. For example, an accident of Sriwijaya airplane. Kecelakaan pesawat Sriwijaya. Jadi kecelakaan ini benar-benar terjadi di masa lampau. For the third is about biographical recount, atau teks yang menceritakan kisah hidup seseorang. Contohnya adalah biografi pada Bapak B.J. Habibie. The fourth is imaginative recount, yaitu teks yang menyajikan cerita imajinatif berdasarkan kejadian yang telah terjadi. Contohnya, dia menceritakan mimpi atau suatu kejadian yang tidak terjadi atau hanya hayalan belaka. Tetapi di sini berbeda dengan naratif teks. Di dalam recounts itu dia menceritakan seolah-olah itu terjadi, dia mengalaminya, tetapi itu hanya hayalan belaka. The next is the purpose of recount text. Tujuan dari teks recount. For the first is to share unique or unusual experience. Artinya adalah untuk membagikan pengalaman yang unik atau yang tidak biasa. The second is to retell something unforgettable, atau untuk menceritakan kembali sesuatu yang tidak bisa dilupakan. The third, to give information about an incident, atau untuk memberi informasi tentang suatu kejadian. The fourth, to make the readers learn something, untuk membuat pembaca mempelajari sesuatu. Contoh dalam kalimat atau pertanyaan ketika kalian menghadapi soal tentang recount text. Contohnya, yang pertama, why is the text written? The text is written for. What is the purpose? What is the social function? What is the reader's intention? For the next is generic structure, atau struktur teks dalam recount text. For the first is orientation, atau pengenalan informasi tentang siapa, di mana, dan kapan peristiwa itu terjadi. Contoh di sini kita mempunyai teks recount yang berjudul Holiday in the Heritage Palace. Untuk orientationnya itu kalimat yang pertama. Last year, my friends and I went to the Heritage Palace in Solo. Last year itu artinya adalah informasi tentang peristiwa itu terjadi, kapan. My friends and I itu artinya siapa. Went to the Heritage Palace in Solo itu artinya peristiwa itu terjadinya di mana. Itu menceritakan tentang kejadian secara umum. The second is events. Itu adalah rangkaian peristiwa yang ada dalam suatu cerita. Biasanya ini diposisikan
di paragraf kedua setelah orientation. Itu menjelaskan tentang kejadian secara detail. Contohnya, my friends and I had lunch together. Then we went to the theater to watch movie. After that, we looked around into Heritage Palace. The third is about reorientation atau biasanya berisi pesan dari peristiwa yang dialami. Untuk kalimat reorientation biasanya ditempatkan di akhir paragraf. Contohnya, the last we went home, we were very happy and satisfied. Di sini pesannya atau peristiwa yang dialami itu dia merasa senang dan puas. For the next is language features atau unsur kebahasaan dari recount text. Yang pertama ada past tense. I went to Heritage Palace. Di sini kita menggunakan kata went to, artinya adalah go to. Di dalam recount text itu menggunakan kata kerja yang kedua atau simple past menjadi went. I looked around into Heritage Palace. We had lunch together. We were happy. Yang kedua yaitu action verb atau kata kerja action. Action itu artinya ada perubahan, bisa kita lihat. Contohnya went, looked, spent. Yang ketiga ada conjunction atau kata sambung. Kita biasanya menggunakan ada kata after that, then, next, so, but, dan yang lainnya. Adverb of time atau keterangan waktu. Ada last year, yesterday, 2 months ago. Di sini kita akan menjelaskan tentang bagian-bagian dalam recount text secara lengkap. Di sini judulnya tentang A Beautiful Day at Jogja. Kita bisa lihat bagiannya. Yang pertama ada orientation, events, and reorientation. Dibagi menjadi 3 paragraf. Dan biasanya urutan yang pertama yaitu orientation, yang kedua event, yang ketiga yaitu reorientation. Oke, itulah tadi penjelasan tentang recount text. Kali ini kita akan memberikan tugas kepada kalian untuk membuat teks recount tentang pengalaman kalian di masa lalu, baik pengalaman menyenangkan ataupun menyedihkan. Kalian bisa mengerjakan di kertas lembar dan nanti pada saat pengumpulan tugas kalian bisa membawanya. Terima kasih. Okay, thank you very much for today. I hope you can understand all the material. Thank you very much for your attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.